Hello, selamat berjumpa kembali tuan-tuan dan puan-puan di dalam channel YouTube kesehatan saya ini. Terima kasih kepada kamu yang sentiasa menonton. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Sudah tentu lagi banyak subscribe, lagi banyak video yang akan saya keluarkan. Oke, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan penyakit darah tinggi ataupun dalam bahasa Inggrisnya hypertension. Penyakit darah tinggi ini ataupun hypertension adalah satu penyakit yang paling ramai pesakitnya di Malaysia. Statistik terbaru menunjukkan bahwa 1 daripada 3 orang di Malaysia ini ada penyakit darah tinggi. Pertama sekali kita kena paham macam mana ini darah tinggi ataupun hypertension ini berlaku. Penyakit darah tinggi itu berlaku karena tekanan darah di dalam salur darah itu tinggi. Tekanan darah itu kita sukat dengan sejenis alat yang dipanggil sphygmanometer. Sphygmanometer itu diikat selalunya di tangan sini, lepas itu dia akan disambung ke sama ada digital ataupun turus raksa, turus merkuri untuk disukat berapa kekuatan denyutan jantung yang menyebabkan tekanan darah di dalam salur darah badan manusia itu. Oke, tekanan itu selalunya direkod di dalam 2 bacaan. Satu yang bacaan semasa jantung menguncup, satu lagi bacaan semasa jantung dia relax. Bacaan dia menguncup dipanggil sistolik, yang bacaan di atas itu. Bacaan yang kedua yang selalunya ditulis di bawah itu dipanggil bacaan diastolik ataupun semasa jantung relax. Dia kecut, dia relax. Dia kucup, dia relax. Bacaan semasa kucup, sistolik, bacaan atas. Bacaan semasa relax, dia diastolik ataupun bacaan yang di bawah. Bacaan tekanan darah yang normal adalah antara 90, 60 hingga ke 140, 90. Apa-apa yang di atas 140, 90 itu adalah dikategorikan sebagai darah tinggi. Oke, macam mana darah tinggi itu berlaku? Penyakit darah tinggi itu berlaku apabila tekanan darah di dalam salur darah itu bertambah disebabkan dinding salur darah yang sudah tidak fleksibel. Salur darah kita ini sepatutnya dia fleksibel, dia senang mengembang, menguncup, mengikut denyutan jantung. Kalau dia fleksibel, dia boleh mengembang, mengencut dengan senang, maka tekanan darah itu akan rendah. Tapi kalau dia punya dinding salur darah itu sudah keras, tidak fleksibel lagi, maka dengan sendirinya tekanan darah itu akan naik. Contohnya, saya ada satu tube di sini. Nah, ini tube. Ini adalah salur darah yang sehat. Dia fleksibel, boleh bengkok-bengkok. Tidak boleh dikasih patah karena dia fleksibel. Kalau ada air masuk sini dan keluar di sini pun airnya akan berjalan dalam tekanan yang rendah karena dinding ini boleh mengembang, boleh mengencut mengikut laju deras air ataupun tekanan air yang masuk di sini. Demikian juga dalam salur darah. Ini salur darah yang sehat, maka tekanan darah pun sehat juga, tidak tinggi. Banding dengan batang pipe yang keras. Batang pipe yang keras seperti ini tidak fleksibel, kasih bengkok tidak boleh. Kalau ada tekanan di dalam, dia tidak akan mengembang, dia tidak akan mengempis. Dia punya diameter, kita bilang nih, dia punya size tetap sama. Kalau ini salur darah, kalau ada darah masuk sini atau air masuk sini, maka tekanannya akan tinggi karena dia tidak dapat fleksibel, dia tidak dapat mengembang dan menguncup. Bila jantung menguncup di sini, dia tekan itu darah, tekanan itu akan sama dari ujung sini sampai ujung sini sampai ujung sini karena salur darah ini tidak dapat mengembang untuk mengurangkan tekanan darah tersebut. Salur darah yang sehat dia boleh mengembang, menguncup, mengembang, menguncup untuk memastikan tekanan darah itu sentiasa normal ataupun sentiasa rendah. Tetapi yang keras macam ini dia tidak dapat mengembang, menguncup, maka sentiasa tinggi itu tekanan
di sepanjang salur darah ini sampai di ujungnya, itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Salur darah manusia itu dikelilingi oleh sejenis sel yang dipanggil endothelial cell. Endothelial cell ini yang akan menentukan semada salur darah itu fleksibel ataupun keras. Kalau sel dinding salur darah itu cedera, sudah banyak kerusakan, maka dia akan menjadi keras, rigid. Itu yang menyebabkan salur darah tersebut menjadi tidak fleksibel ataupun keras. Maka darah tinggi pun berlaku. Persoalannya sekarang, apakah yang menyebabkan tekanan ini tinggi di dalam salur darah? Apa yang menyebabkan salur darah yang tadinya fleksibel, dia tiba-tiba jadi keras begini? Kenapa? Oke, puncak yang paling utama adalah yang kita bilang free radical damage ataupun kecederaan terhadap dinding salur darah itu disebabkan oleh racun-racun yang terkumpul di dalam badan. Apakah puncak-puncak free radicals ini? Puncak yang paling utama adalah rokok. Rokok itu penuh dengan bahan kimia yang menyebabkan kerusakan kepada dinding-dinding salur darah tersebut, menyebabkan salur darah itu jadi keras dan tidak fleksibel. Yang kedua adalah kegemukan dan cara hidup yang tidak aktif, sedentary lifestyle. Kegemukan dan cara hidup yang tidak aktif itu menyebabkan bekalan oksigen kurang kepada sel-sel dinding darah kita, dan bila bekalan oksigen itu kurang, maka lama-kelamaan bertahun-tahun maka rusaklah dinding tersebut, menyebabkan dia tidak lagi fleksibel, dia jadi keras. Bila dia jadi keras, tekanan darah naik. Seterusnya adalah disebabkan oleh makanan kita yang tidak sehat, makanan yang diproses. Makanan yang diproses ini banyak bahan kimia, banyak racun yang boleh menyebabkan sel-sel dinding salur darah tersebut juga cedera. Jadi itu juga menyebabkan tekanan darah akan naik juga. Seterusnya yang mungkin tidak asing bagi kita adalah gula. Gula itu sendiri ataupun karbohidrat itu dalam jumlah yang berlebihan mengalir di dalam salur darah kita akan pelan-pelan menyebabkan pengoksidaan ataupun kerusakan kepada sel-sel dinding salur darah. Dan bila rusak sel dinding salur darah, jadi keraslah itu salur darah, maka naiklah tekanan darah. Dan seterusnya garam. Nah, ini kita semua tahu garam itu memang menyebabkan darah tinggi. Cara dia merosakkan darah tinggi adalah agak istimewa, tetapi tidak sepenting yang rokok, yang kegemukan, yang tidak aktif cara hidup, dan juga makanan diproses dan juga gula. Nah, ada 5 perkara yang saya sebut di atas tadi itu. Yang terakhir adalah garam. Tapi orang ingat garam saja. Dokter di klinik pun dia kasih tahu garam saja. Yang 5 di atas itu kadang-kadang dia lupa kasih tahu. So, garam itu menyebabkan darah tinggi karena ada sejenis bahan kita bilang mineral di dalam garam itu yang dipanggil sodium, yang itu yang menyebabkan darah tinggi. Itu pun disebabkan oleh ketidakseimbangan antara sodium, garam itu, dengan satu lagi mineral lain dipanggil potasium. Jadi sodium, potasium tidak seimbang di dalam sel dinding salur darah itu menyebabkan dinding itu rusak dan jadi keras. Jadi bukan semata-mata disebabkan sodium atau garam dia jadi keras, tetapi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara sodium dan potasium. Jadi itu yang kita selalu pikir, oh garam itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Tidak, bukan garam yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang menyebabkan tekanan darah tinggi adalah ketidakseimbangan antara sodium dengan potasium. Sodium itu yang garam kita makan lah. Jadi kamu bayangkan kalau kamu makan garam, tapi kamu punya pengambilan potasium pun banyak, pun seimbang dengan pengambilan garam ini, maka darah tinggi itu tidak akan berlaku. Tapi kamu makan garam saja, potasium tiada makan, menyebabkan darah tinggi pun berlaku. Di mana boleh dapat potasium? Paling banyak adalah dalam sayur-sayuran hijau. Nah, mana-mana kita cerita pasal kesehatan pun balik-balik sayur-sayuran hijau juga keluar. Sayuran hijau adalah
punca utama potasium yang paling banyak. Nah, kalau jarang makan sayur ataupun kalau sayur kita takut tiada potasium, sudah ambillah multivitamin, multimineral, sana pun banyak potasium juga. Jadi pastikan keseimbangan sodium dan potasium untuk mengelakkan darah tinggi. Dan satu lagi mineral yang sangat penting di dalam keseimbangan sodium dan potasium ini adalah magnesium. Magnesium itu sangat penting untuk membantu homeostasis ataupun keseimbangan sodium dan potasium. Jadi kalau banyak potasium pun, tapi kalau kita tidak ambil magnesium, sama juga darah tinggi itu akan tetap berlaku. Jadi pastikan banyak pengambilan magnesium. Dari mana magnesium? Sama juga dari tumbuh-tumbuhan hijau. Lagi tumbuhan hijau liar, lagi banyak potasium dan magnesium. Kalau tidak dapat cari ataupun malas pergi cari, makanlah multivitamin, multimineral yang ada potasium sama magnesium. Oke? So, itu bagaimana darah tinggi boleh berlaku. Jadi kita sudah tahu macam mana dia berlaku, senang saja untuk kasih turun itu tekanan darah ataupun untuk merawat ini darah tinggi. Yang pertama ialah berhentikan merokok. Kita tahu merokok itu merusakkan dinding sel darah. Jadi tidak mau darah tinggi, kasih berhentilah merokok. Yang pertama. Yang kedua, exercise lah bah. Exercise untuk menambahkan oksigen di dalam badan. Tetapi yang lebih penting untuk mendapat berat badan yang ideal, yang sesuai. Pastikan body mass index itu sekitar 18 hingga 24. Sekitar 20 hingga 22 paling cantik. Selalunya orang gemuk ini memang akan ada darah tinggi. Kalau dia gemuk, dia pandai-pandai tanya, dia bilang macam mana mau kasih berhenti ini obat darah tinggi. Yang paling pertama jawaban adalah kasih kurus dulu itu badan kau, bilang. Hilangkan dulu kegemukan, baru tanya macam mana mau kasih berhenti obat darah tinggi. Yang ketiga, berhentikan makanan yang diproses. Makanan dalam tin lah, makanan dalam paket lah, yang banyak bahan kimia, banyak perasa tiruan, yang banyak pewarna tiruan, makanan segera, semua itu berhentikan untuk mengurangkan keracunan kepada sel-sel di dalam salur darah. Yang seterusnya, kurangkanlah pengambilan gula. Kalau boleh jangan ada gula tambahan di dalam makanan kita. Yang seterusnya, garam. Garam jangan terlampau susah hati lah. Kalau kita punya pengambilan garam itu sederhana, yang boleh diseimbangkan dengan senang oleh pengambilan sayur-sayuran, selalunya tidak mempengaruhi sangat dengan kita punya darah tinggi. Yang 5 faktor tadi itu yang penting. Rokok, kegemukan, kurang exercise, makanan segera, makanan diproses itu, dan gula. Itu jauh lebih penting daripada garam yang diwar-warkan itu selalu. Oke, so itu cara paling ringkas mengetahui berkenaan darah tinggi, apa puncak dia dan apa cara merawati darah tinggi tanpa makan obat. Tetapi jangan kau pandai-pandai berhenti makan obat darah tinggi. Mesti kau amalkan dulu semua langkah-langkah tadi sambil makan obat. Kalau tekanan darah sudah turun, baru dokter akan periksa. Kalau dia tengok memang betul-betul sudah rendah, mungkin dia akan kasih berhenti ataupun dia kasih kurang dos dulu dan perlahan-lahan akan diberhentikan. Memang sekarang ini ramai orang yang ada darah tinggi tapi tidak makan obat sudah karena darah dia jadi normal. Kita panggil itu sebagai diet control hypertension ataupun penyakit darah tinggi yang dikontrol dengan cara pemakanan, bukan dengan cara obat-obatan. Tidak ada yang mustahil. Kita boleh berhentikan makan obat darah tinggi dengan cara disiplin yang sangat kuat.